Memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Kita meyakini bahwa konteks yang dipakai oleh pemerintah pembuka terlalu sempit untuk dipakai oleh pihak mereka, karena mereka membawakan debat ini hanya dalam konteks pandemi saja. Tambahan mekanisme dari pihak kami, yaitu adalah sistem ini akan dilakukan sampai pandemi berakhir dan seterusnya di negara berkembang seperti Indonesia ini. Maka dari itu, kami juga ingin membantah pihak pembuka oposisi. Mereka membawakan konteks seakan-akan kita berada di negara maju dengan mengatakan bahwa subsidi adalah bentuk apresiasi dan lain-lainnya. Dan kami merasa bahwa subsidi yang cukup untuk membawa jurus-jurusan tertentu untuk dipakai di masa depan, mungkin saja itu bisa dilakukan oleh negara maju. Maka dari itu kami menilai yang mereka inginkan terlalu idealis dan visioner di tempat mereka. Tapi kami berpikir mereka hal ini tidak akan berlaku di Indonesia, di mana perekonomiannya bahkan masih di bawah standar. Yang dibutuhkan mereka adalah bertahan. Maka dari itu, tujuan kami sudah sangat jelas untuk membantu perekonomian dan juga membantu suatu negara untuk bertahan. Subsidi ini akan diberikan bagi jurusan-jurusan yang memiliki daya serap pekerjaan yang tinggi. Maka dari itu, seluruh sanggahan saya akan terdapat dalam argumen saya. Argumen pertama, mengapa subsidi sangat penting untuk perkembangan suatu negara? Mereka mengatakan bahwa jurusan-jurusan tersebut butuh perhatian lebih untuk berkembang. Kami berpikir tidak. Mari kita lihat lagi konteks negara Indonesia, di mana dana yang dibutuhkan masih sangat kurang. Apalagi ini bukan hanya mengatakan dalam konteks pandemi, secara keseluruhan. Maka dari itu, jikapun harus ada prioritas, yang kami ingin lakukan adalah prioritaskan prodi-prodi yang paling banyak diserap, paling banyak memberikan serapan terhadap pekerjaan yang paling dibutuhkan. Alasan kedua adalah jika memang prodi tersebut tidak selamat, prodi-prodi yang tidak diprioritaskan tidak selamat, kami berpikir itu tidak apa-apa. Mengapa? Karena memang harus ada yang dikorbankan untuk kepentingan orang banyak. Bukan hanya semata-mata mengatakan bahwa mereka membutuhkan laboratorium dan lain-lain. Tapi jikapun memang banyak yang berminat di suatu prodi ini, kami berpikir bahwa prodi-prodi tersebut yang memiliki daya serap pekerjaan yang sedikit, dan jika memang ingin masuk orang-orangnya, kami berpikir bahwa masih banyak status di keadaan sekarang masih banyak kampus-kampus swasta yang menyediakan prodi-prodi tersebut. Dan kedua, yaitu masih banyak subsidi bantuan pemerintahan untuk mereka, seperti subsidi bagi mereka yang kurang mampu dan lain-lain. Jadi mereka masih bisa masuk meskipun hal ini tidak disubsidi oleh pemerintah itu sendiri. Maka dari itu kami berpikir juga orang-orang seperti mereka masuk karena memiliki minat lebih terhadap jurusan tersebut, bukan untuk memakai hal ini untuk pekerjaan. Maka dari itu suatu subsidi ini sangat penting untuk membuat perkembangan negara, di mana negara harus memprioritaskan mana yang lebih penting. Hal kedua yang akan saya bawakan dalam argumen saya adalah apa dampak yang baik yang hanya eksklusif di tempat kami. Pertama, mereka mengatakan bahwa lapangan pekerjaan sangat sedikit di keadaan sekarang. Maka dari itu mereka ingin melakukan subsidi secara merata. Respon pertama dari tim kami adalah tidak. Lapangan pekerjaan untuk sekarang itu masih sangat banyak. Tapi yang menjadi kendala adalah bukan mereka menjadi pengangguran karena terlalu banyak manusia di jurusan prodi mereka. Tapi hal ini terjadi karena mereka tidak menyesuaikan dengan kapabilitas yang dicari oleh orang-orang yang bekerja. Contohnya seperti banyak orang mencari pekerjaan akuntansi, tapi jika mereka masuk ke dalam jurusan contohnya saja seperti seni dan lain-lain, tentu saja mereka akan kekurangan hal tersebut karena itu bukan kapabilitas yang dicari oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah lagi pula jurusan yang memiliki tingkat keserapan tinggi di dunia kerja bukan berarti jurusan populer seperti yang dikatakan pembuka oposisi, bukan. Ini tidak selalu berbicara bahwa jurusan populer yang akan bertahan. Contoh saja, kita punya contoh saja jurusan sastra Inggris. Banyak orang berminat masuk sana. Banyak orang yang ingin masuk jurusan itu. Tapi banyak juga yang ketika keluar tidak dipakai perusahaan
tidak dipakai perusahaan secara menyeluruh dan masih sangat sulit untuk mereka mencari pekerjaan. Itu membuktikan bahwa memang harus bergantung pada subsidi yang disebarkan dengan penyerapan pekerjaan yang tinggi. Subsidi ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan pada akhirnya nanti. Maka dari itu, hal ini sangat penting di tempat kami karena hal ini tidak pernah dibawakan oleh pihak pembuka pemerintah. Hal ketiga yang akan saya bawakan adalah perbandingan dua posisi, yaitu adalah berbicara tentang perbandingan standar kehidupan antara mereka yang ingin bertahan atau tidak. Pertama di tempat kami seperti yang telah saya sampaikan, kami bisa membantu orang yang bahkan orang yang tidak mampu. Mengapa? Karena subsidi yang akan diberikan mungkin saja 2 kali lipat atau membuat jalur penerimaan lebih besar di dalam bidang pekerjaan. Yaitu kami mengatakan bahwa probabilitas mereka diterima dalam suatu pekerjaan akan menjadi lebih baik di tempat kami. Dengan begitu mereka bisa menaikkan standar hidup mereka bagi orang-orang yang ingin masuk jurusan perkuliahan dan lebih mengutamakan yang di prioritas subsidi tersebut. Tapi perbandingannya di tempat mereka, jurusan-jurusan yang kurang prospek pekerjaannya dan mereka mendapatkan subsidi yang setara, maka dari itu mereka akan berpikir kurang realistis dan masuk ke dalam jurusan tersebut. Hal itu kurang realistis tersebut dapat menyebabkan mereka tidak bisa mengejar standar hidup yang mereka inginkan hanya untuk bertahan seperti mau makan atau membeli rumah atau seperti itu. Maka dari itu kita harus mengutamakan mana jurusan yang bisa membawa kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau prospek hidup yang lebih baik. Maka dari itu saya sebagai pembicara penutup dari tim pemerintah telah membawakan dua hal, yaitu adalah dampak yang hanya eksklusif di tempat kami, dan kedua mengapa subsidi sangat penting untuk perkembangan suatu negara. Maka dari itu saya menutup kasus saya. Terima kasih. Start my speech. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya pikir bahwa pihak dari oposisi tidak akan bisa untuk memenangi perdebatan kali ini dalam berbagai alasan. Alasan yang pertama ialah bagaimana kasus dari penutup oposisi sangatlah derivatif daripada kasus pembuka oposisi. Selain itu, penutup oposisi juga tidak dapat menjawab kasus dari pembicara pertama saya yang telah merekontekstualize rekonstruktif kembali bagaimana konteks negara Indonesia dan mengapa walaupun tanpa adanya pandemi kita tetap membutuhkan mekanisme seperti ini. Lalu pembuka oposisi juga tidak menjelaskan keuntungan jangka panjang apa yang mereka ingin raih dan mereka tidak mengambil trade off atau mengambil hal-hal buruk apa yang akan terjadi jika proposal mereka akan gagal di kemudian hari. Karena kalau pikir bahwa kita mengerti kondisi real di lapangan di negara Indonesia saat ini seperti apa. Lalu sanggahan-sanggahan saya akan bergabung dalam isi argumentasi saya. Isu yang pertama ialah kita berbicara tentang kontribusi masyarakat, kontribusi lulusan sarjana ini terhadap ekonomi. Pihak oposisi mempertanyakan subsidi atau pemberian bantuan kepada mereka harus melihat dari kontribusi mereka terhadap ekonomi. Ya, kami pikir itu harus melihat kontribusi mereka terhadap ekonomi. Pihak Dewan Juri yang terhormat, mari kita karakterisasi kembali negara Indonesia yang masih besar sekali adanya kesenjangan sosial dan sangat jelas terlihat. Oleh karena itu kami pikir bahwa kontribusi terhadap ekonomi sangatlah penting. Banyak
sekali daerah-daerah yang masih terbelakang dan masih banyak sekali daerah-daerah yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk membangun infrastruktur mereka contohnya atau membangun pendidikan di negara itu. Kami masih membutuhkan banyak sekali orang-orang yang lulusan teknik sipil misalnya atau mungkin orang-orang yang lulus dari prodi pendidikan contohnya demi mengembangkan Indonesia dan membantu pertumbuhan pada daerah-daerah yang terbelakang tersebut. Oleh karena itu, kontribusi sosial dan kontribusi ekonomi, kami pikir kontribusi sosial dan kontribusi ekonomi masihlah sangat memiliki ketersinambungan yang sangat besar Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah penutup masih tetap ingin untuk memberikan subsidi kepada jurusan-jurusan atau program studi yang memiliki keterserapan tinggi dalam tenaga kerja. Namun yang kedua ialah menjelaskan tentang keuntungan jangka pendek. Kami pikir keuntungan jangka pendek yang ada di tim penutup pemerintah merupakan hal yang lebih baik. Karena yang pertama, kami pikir keuntungan jangka pendek yang ada dari proposal kami ialah keuntungan yang jelas prioritas dan jelas urgensinya, yaitu untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Namun selain daripada itu, kami pikir bahwa keuntungan yang ada pada proposal kami merupakan keuntungan yang dapat diraup dengan lebih banyak dengan meningkatkan tenaga kerja. Maka berarti kita akan dapat meningkatkan jumlah pajak yang akan diterima oleh negara Indonesia. Oleh karena itu, keuntungan tersebut yang akan diraih oleh Indonesia masih dapat diolah kembali, dan apabila negara Indonesia sudah lebih berkembang dan bertumbuh nantinya, maka keuntungan tersebut masih dapat dialihkan oleh sektor lain. Maka kami pikir apa yang ada di proposal pihak oposisi pada akhirnya akan tercapai juga lama kelamaan di proposal yang ada di tim kami. Namun Dewan Juri yang terhormat, Anda juga harus mengetahui bahwa sebagai negara yang masih merupakan negara berkembang, itu berarti banyak sekali masalah-masalah yang ada di negara dan harus diprioritaskan. Maka kami berpikir prioritas masalah-masalah tersebut, memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah yang ada di negara Indonesia juga harus bersamaan dengan memprioritaskan subsidi yang akan dikeluarkan oleh Indonesia terhadap prodi-prodi dari universitas atau perguruan tinggi tersebut. Ya, kami pikir bahwa menjadi visioner hanyalah merupakan kasus terbaik yang keluar dari pidato pembuka oposisi dan juga penutup oposisi. Namun mereka tidak dapat menjelaskan apa mekanisme yang akan terjadi apabila proposal mereka gagal, dan apa mekanisme yang terjadi apabila akan banyak sekali pengangguran yang ada pada proposal mereka. Oleh karena itu, kenapa penutup pemerintah harus menang dalam debat kali ini? Dewan Juri yang terhormat, kami adalah tim satu-satunya yang menjelaskan bagaimana keuntungan yang diperoleh akan lebih baik apabila mengikuti proposal tim penutup pemerintah. Tim penutup pemerintah adalah satu-satunya yang menjelaskan apabila keuntungan dari mengeluarkan subsidi terhadap program studi tertentu justru akan memberikan lebih banyak keuntungan bagi negara Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Anda juga harus melihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang masih tidak mampu di negara Indonesia. Apabila kita memberikan subsidi terhadap program studi yang memang masa depan dan prospek kerjanya sudah sangat jelas, itu akan memberikan banyak sekali probabilitas bagi orang-orang tidak mampu ini untuk akhirnya dapat masuk ke dalam program studi tersebut karena harganya yang lebih murah, atau bahkan mereka bisa mendapat bantuan lain seperti bantuan KIP dan segala macamnya. Mereka pada akhirnya memasuki jurusan yang lebih jelas prospeknya, sehingga mereka bisa mendapatkan kerja dan akhirnya mereka dapat memperbaiki kehidupannya dan kehidupan keluarganya sendiri di masa depan. Dan benefit seperti itu hanya akan terjadi lebih baik di tim pemerintah penutup. Pihak oposisi hanya bisa menang apabila mereka dapat menjelaskan apabila pengangguran menjadi lebih banyak, apabila proposal mereka gagal di kemudian hari, apabila
akhirnya jurusan-jurusan yang memang tidak dibutuhkan, tidak dibutuhkan itu masih mengeluarkan lulusan dan diberi subsidi yang besar oleh pemerintah, kenapa itu bukanlah menjadi masalah di negara berkembang. Oleh karena itu, saya dari tim pemerintah penutup ingin mengajukan proposal ini. Terima kasih.